Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fuad selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sedikit materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutriyono dengan NIM 123-10680, jurusan ilmu hadis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana penyebaran Islam ke wilayah Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tengah. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam dapat menyebar luas ke wilayah Afrika Utara. Peristiwa ini bermula ketika Khalifah Umar bin Khattab mengutus jenderalnya yaitu Amr bin As untuk menaklukkan salah satu wilayah di Afrika Utara, yaitu Kairo, Mesir, di mana penaklukan ini berhasil ditaklukkan oleh Amr bin As, dan ini menjadi tanda bahwa Islam akan menyebar luas ke wilayah Afrika Utara. Kemudian, pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, penyebaran Islam ke wilayah Afrika Utara semakin intensif, di mana Jenderal Abdullah bin Sa'ad diutus oleh Utsman bin Affan berhasil menaklukkan salah satu wilayah di Afrika Utara, yaitu Tunisia, di mana kota Qayrawan menjadi salah satu peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Sementara itu, Tripoli yang sekarang menjadi ibu kota Libya juga menjadi peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Dan puncaknya yaitu ketika zaman kekhalifahan Umayyah yang berhasil menyebarkan Islam ke seluruh wilayah Afrika Utara, yaitu Mesir, Libya, Aljazair, Tunisia, bahkan Maroko. Setelah penyebaran Islam berhasil menyebar di seluruh wilayah Afrika Utara, selanjutnya Islam juga meluas ke wilayah Andalusia atau yang sekarang dikenal sebagai Spanyol. Di bawah pimpinan Musa bin Nusair yang mengutus Tariq bin Ziyad, ia berhasil menaklukkan wilayah Andalusia, berhasil mengalahkan Raja Visigot dengan pasukan yang berjumlah sekitar 7.000 orang. Terdapat peristiwa heroik dari seorang pemimpin Tariq bin Ziyad, di mana setelah ia berhasil menyeberangi Selat Gibraltar dan sampai di tepi pantai, ia langsung membakar seluruh kapal dengan tujuan untuk membakar semangat para prajurit untuk menuju kemenangan, di mana ia tidak ada jalan lain untuk kemenangan, tidak ada jalan pulang. Selain itu, di wilayah Spanyol atau Andalusia berkembang pesat berbagai keilmuan seperti ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan pemerintahan. Kota-kota seperti Cordoba menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan Islam yang lebih maju. Menarik ilmuwan dan pelajar dari berbagai wilayah, beberapa peninggalan penting peradaban Islam di Spanyol yang masih ada hingga kini, antara lain Istana Alhambra di Granada dan Masjid Agung di Cordoba. Namun, peradaban Islam di Spanyol mengalami kemunduran akibat konflik berkepanjangan dengan kerajaan Kristen yang dikenal dengan Reconquista, artinya adalah penaklukan kembali, hingga akhirnya kekuasaan Islam berakhir pada abad ke-15 dengan jatuhnya kerajaan Granada. Peradaban Islam di Asia Tengah mulai masuk pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, terutama melalui wilayah Transoksiana yang meliputi Uzbekistan, Tajikistan, dan sebagian Kazakhstan. Penaklukan militer oleh pasukan Muslim di bawah komando Abu Hafs Qutaibah bin Abi Sholih Muslim pada masa Khalifah Walid I dari dinasti Umayyah tahun 673 sampai 750 Masehi menjadi titik awal penyebaran Islam di kawasan ini. Setelah penaklukan, Asia Tengah menjadi pusat peradaban Islam yang maju dalam bidang budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi.
Kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand berkembang menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan Islam dengan madrasah dan observatorium yang menghasilkan ilmuwan besar seperti Al-Biruni dan Ibnu Sina. Bahasa Arab menggantikan bahasa Persia yang sebagai bahasa resmi administrasi dan keagamaan. Meski kemudian bahasa Persia kembali populer sebagai lingua franca di wilayah tersebut. Asia Tengah juga menjadi jalur penting perdagangan dan pertukaran budaya karena letaknya di jalur sutra yang menghubungkan timur dan barat. Penemuan dan penyebaran teknologi seperti pembuatan kertas dari Cina turut mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam di wilayah ini. Selain aspek intelektual dan ekonomi, Asia Tengah juga dikenal sebagai pusat tradisi Sufisme yang kuat. Dengan terekat seperti Yasawiyah yang berpengaruh dalam kehidupan spiritual masyarakat Islam di Asia Tengah terbesar tidak hanya melalui penaklukan tetapi juga melalui perdagangan dan interaksi budaya damai dengan masyarakat setempat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وادي الغضا وبقلبي مسكن أنتم به ضاق عن وجدي بكم رحب الفضاء لا أبالي شرقه من غربه